Di antara riuhnya hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, ada dua jiwa yang terjebak dalam sebuah getaran yang seharusnya tidak pernah ada. Mereka menyadari bahwa setiap tatapan yang tertukar adalah sebuah bentuk pengkhianatan yang nyata, namun kehangatan yang tercipta di antara mereka terasa terlalu indah untuk diabaikan begitu saja. Aris adalah seorang pria yang hidupnya tampak sempurna dari luar. Seorang arsitek dengan karir yang mapan dan rumah yang selalu rapi. Namun di dalamnya, ia merasakan kehampaan yang luar biasa. Setiap pagi, ia terbangun di samping istrinya yang telah menemaninya selama 10 tahun. Namun percakapan mereka hanya sebatas tagihan listrik, jadwal sekolah anak-anak, atau rencana makan malam yang hambar. Aris merasa seperti sebuah gedung tua yang megah di luar, namun memiliki struktur yang rapuh dan berdebu di dalam, menunggu sebuah sentuhan yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Ia sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, menatap cetakan biru bangunan yang dingin, merindukan sesuatu yang tidak bisa ia definisikan dengan kata-kata. Hingga suatu sore di sebuah pameran seni, ia bertemu dengan sosok yang mengubah segalanya. Wanita itu bernama Elara, seorang kurator seni yang memiliki binar mata seperti bintang-bintang yang tersembunyi di balik polusi kota. Elara juga memikul beban yang sama. Ia terikat dalam pernikahan yang secara hukum sah, namun secara emosional telah lama berakhir dalam keheningan yang menyesakan. Suaminya adalah pria baik, namun mereka seperti dua garis sejajar yang tidak akan pernah bertemu di satu titik rasa. Ketika Aris dan Elara pertama kali bersinggungan di depan sebuah lukisan abstrak yang menggambarkan badai, ada sebuah frekuensi yang tiba-tiba selaras di antara mereka. Tidak ada kata-kata manis yang mengawali, hanya sebuah komentar singkat tentang palet warna yang suram, namun suara Elara bagi Aris terdengar seperti melodi yang sudah lama hilang dari ingatannya. Pertemuan demi pertemuan mulai terjadi. Awalnya dengan alasan profesional yang sangat masuk akal dan bisa diterima oleh logika siapapun. Mereka bertemu di kafe-kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota. Tempat aroma biji kopi panggang bercampur dengan aroma hujan yang baru saja membasahi aspal. Aris mulai menceritakan tentang mimpinya membangun sebuah rumah yang tidak hanya kokoh, tapi memiliki jiwa. Sesuatu yang tidak pernah ia bicarakan dengan istrinya. Elara mendengarkan dengan penuh perhatian. Jemarinya yang lentik sesekali memainkan pinggiran cangkir porselen, memberikan tanggapan yang membuat Aris merasa benar-benar didengarkan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Di sisi lain, Elara menemukan pada diri Aris seorang pendengar yang tidak pernah menghakimi ambisinya yang sering dianggap terlalu tinggi oleh lingkungannya. Keintiman emosional itu tumbuh seperti tanaman merambat yang perlahan namun pasti melilit hati mereka, tanpa mereka sadari telah menembus batas-batas moral yang selama ini mereka jaga dengan ketat. Mereka tahu ini salah. Setiap pesan singkat yang dikirimkan di tengah malam, setiap tawa kecil yang dibagikan di bawah payung yang sama saat hujan turun adalah batu bata yang membangun dinding kebohongan. Namun, dalam setiap kebohongan itu, mereka menemukan kejujuran yang paling murni tentang siapa mereka sebenarnya. Aris merasa lebih menjadi dirinya sendiri saat bersama Elara, daripada saat ia berada di rumahnya sendiri yang mewah namun terasa asing. Elara merasa hidupnya yang abu-abu mulai dipenuhi warna-warna cerah yang selama ini ia kurasi hanya untuk dinding galeri, bukan untuk hatinya sendiri. Suatu malam, ketika kota diselimuti kabut tipis dan lampu-lampu jalanan berpender kuning keemasan, mereka duduk di sebuah bangku taman yang sepi. Angin malam yang dingin menusuk hingga ke tulang. Namun, mereka merasa hangat karena jarak di antara mereka yang semakin menipis. Aris menatap profil wajah Elara dari samping, memperhatikan bagaimana helai rambut wanita itu tertiup angin, dan bagaimana matanya mencerminkan cahaya kota yang jauh. Ia ingin menggenggam tangan Elara, ingin mengatakan bahwa ia mencintainya lebih dari apapun. Namun, beratnya cincin di jari manisnya seolah menjadi beban ribuan ton yang menahannya. Elara menoleh, seolah bisa membaca pikiran Aris,
dan memberikan senyum tipis yang penuh dengan kesedihan sekaligus kasih sayang yang mendalam. Mereka mulai sering menghabiskan waktu di tempat-tempat yang tidak akan pernah dikunjungi oleh orang-orang yang mereka kenal. Sebuah perpustakaan tua dengan rak-rak kayu yang tinggi dan aroma buku lama menjadi saksi bisu bagaimana mereka saling bertukar cerita tentang masa kecil. Aris bercerita tentang kegagalannya di masa lalu yang selalu ia sembunyikan demi menjaga citra pria sukses. Sementara Elara bercerita tentang rasa takutnya akan kesendirian yang terus menghantuinya meskipun ia berada di tengah keramaian. Di sana, di antara debu dan kata-kata yang tertulis di kertas yang sudah menguning, mereka membangun sebuah dunia kecil yang hanya milik mereka berdua. Sebuah tempat perlindungan dari realitas yang menuntut mereka untuk terus bersandiwara. Namun, realitas bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan selamanya, dan setiap kali Aris pulang ke rumah, ia disambut oleh senyum tulus anak-anaknya yang tidak tahu apa-apa. Rasa bersalah mulai menggerogoti jiwanya seperti rayap yang memakan kayu pondasi, membuatnya sering melamun di tengah percakapan keluarga. Istrinya, yang mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda, mencoba mendekat dengan perhatian-perhatian kecil. Namun, hal itu justru membuat Aris merasa semakin tercekik. Ia merasa seperti seorang pengkhianat yang sedang menikmati kebahagiaan di atas reruntuhan komitmen yang ia bangun sendiri. Elara pun mengalami hal yang sama. Setiap kali suaminya merencanakan liburan atau masa depan, ia merasa seperti sedang mengenakan topeng yang semakin lama, semakin berat untuk dipakai. Pernah suatu ketika, mereka memutuskan untuk mengakhiri segalanya, menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh hanya akan membawa luka bagi banyak orang. Mereka bertemu di dermaga tua saat matahari terbenam, dengan langit yang berubah warna menjadi jingga dan ungu yang dramatis. Aris mengatakan bahwa mereka harus berhenti, bahwa ini adalah kegilaan yang harus disudahi sebelum semuanya hancur berkeping-keping. Elara mengangguk setuju, air mata menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya agar tidak jatuh. Mereka berjanji untuk tidak lagi saling menghubungi, untuk kembali ke kehidupan masing-masing dan berpura-pura bahwa pertemuan ini hanyalah sebuah mimpi buruk yang indah. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi ke arah yang berlawanan, langkah mereka terasa begitu berat, seolah kaki mereka terikat pada satu sama lain. Hanya butuh waktu 3 hari bagi mereka untuk melanggar janji itu. Sebuah kerinduan yang tak tertahankan menarik mereka kembali ke dalam pelukan satu sama lain. Mereka menyadari bahwa mereka telah melampaui titik di mana logika bisa menang atas perasaan. Mereka telah jatuh terlalu dalam ke dalam jurang yang mereka buat sendiri. Keindahan yang mereka temukan dalam hubungan terlarang ini terasa lebih nyata daripada kenyataan yang mereka jalani setiap hari. Mereka mulai menerima kenyataan bahwa mereka adalah 2 orang yang salah di waktu yang salah, namun dengan perasaan yang paling benar yang pernah mereka rasakan sepanjang hidup mereka. Mereka memutuskan untuk terus berjalan di jalan yang gelap ini, nikmati setiap detik kebahagiaan yang dicuri dari waktu, meskipun mereka tahu bahwa di ujung jalan mungkin hanya ada kehancuran. Setiap pertemuan kini terasa lebih intens, seolah-olah itu adalah pertemuan terakhir mereka sebelum dunia berakhir. Mereka memperhatikan detil-detil kecil yang sebelumnya terlewatkan. Cara Aris menyesap kopinya, cara Elara mengerutkan kening saat berpikir, atau bagaimana suara napas mereka saling bersahutan dalam keheningan. Mereka menciptakan kenangan-kenangan kecil yang mereka simpan rapat-rapat dalam kotak rahasia di dalam hati mereka. Seperti foto-foto mental yang tidak akan pernah pudar oleh waktu. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan besar di mata dunia, sebuah dosa yang mungkin tidak akan pernah terampuni. Namun di dalam pelukan satu sama lain, mereka menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Kisah mereka bukan tentang nafsu semata, melainkan tentang 2 jiwa yang haus akan pengertian dan menemukan oase di tengah padang pasir kehidupan yang gersang. Mereka sering berdiskusi tentang moralitas, tentang apa yang membuat sebuah hubungan benar atau salah, dan apakah kebahagiaan individu layak dikorbankan demi kestabilan sosial. Aris sering berargumen bahwa hidup hanya sekali dan setiap orang berhak untuk merasa dicintai seutuhnya. Sementara Elara sering merenung tentang tanggung jawab yang mereka emban terhadap orang-orang yang telah mempercayai mereka.
Perdebatan-perdebatan ini tidak pernah berakhir dengan solusi, hanya berakhir dengan desahan napas panjang dan pelukan yang semakin erat. Seolah-olah dengan berpegangan tangan, mereka bisa menahan dunia agar tidak runtuh menimpa mereka. Suatu hari, mereka pergi ke sebuah bukit di pinggiran kota untuk melihat pemandangan dari ketinggian. Dari sana, lampu-lampu kota tampak seperti hamparan permata yang berserakan di atas kain beludur hitam. Aris memeluk Elara dari belakang, merasakan detak jantung wanita itu yang seirama dengan detak jantungnya sendiri. Mereka berdiri di sana dalam waktu yang lama, membiarkan angin malam membelai wajah mereka, meresapi keberadaan satu sama lain tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Di saat seperti itu, segala rasa bersalah, segala ketakutan akan masa depan, dan segala beban moral seolah menguap ke udara, menyisakan hanya mereka berdua dan semesta yang luas. Mereka tahu ini adalah momen yang fana, namun bagi mereka, momen itu bernilai lebih dari selamanya. Namun, bayang-bayang kenyataan selalu mengintai di balik kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menerjang. Suatu sore, Aris secara tidak sengaja melihat Elara di pusat perbelanjaan bersama suaminya. Mereka tampak seperti pasangan yang harmonis dari kejauhan. Melihat Elara tersenyum pada pria lain, meskipun itu adalah suaminya sendiri, membuat Aris merasakan cemburu yang membakar. Sebuah pengingat pahit bahwa Elara bukan miliknya sepenuhnya. Begitu juga dengan Elara yang pernah melihat Aris menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang di sebuah taman, membuatnya menyadari bahwa ada dunia besar di mana ia tidak memiliki tempat di dalamnya. Kenyataan-kenyataan kecil ini adalah duri yang terus menusuk hati mereka, mengingatkan bahwa keindahan yang mereka miliki hanyalah sebuah pinjaman yang suatu saat harus dikembalikan dengan bunga yang menyakitkan. Mereka mulai belajar untuk hidup dalam dualitas yang menyiksa. Menjadi sosok yang berbeda di siang hari dan menjadi diri mereka yang sebenarnya di saat-saat rahasia. Aris menjadi lebih rajin bekerja, mencoba menutupi kekosongan jiwanya dengan prestasi. Sementara Elara menjadi lebih aktif dalam kegiatan sosial, mencoba menebus rasa bersalahnya dengan kebaikan kepada orang lain. Namun ketika mereka bertemu kembali, semua topeng itu tanggal, menyisakan dua manusia yang rapuh dan saling membutuhkan. Mereka sering menghabiskan waktu dengan hanya duduk diam, mendengarkan detak jam dinding, atau suara rintik hujan. Merasa bahwa kata-kata sudah tidak lagi cukup untuk menggambarkan kedalaman perasaan mereka yang rumit. Ketakutan akan ketahuan selalu membayangi setiap langkah mereka, membuat mereka menjadi sangat waspada terhadap sekeliling. Setiap dering telepon yang tidak dikenal, setiap tatapan curiga dari rekan kerja, atau setiap pertanyaan yang terlalu mendalam dari pasangan masing-masing, membuat jantung mereka berdegup kencang karena panik. Mereka hidup dalam ketegangan yang konstan. Sebuah adrenalin yang anehnya justru membuat hubungan mereka terasa semakin hidup dan mendesak. Mereka seperti pecandu yang tahu bahwa zat yang mereka konsumsi perlahan membunuh mereka. Namun mereka tidak bisa berhenti karena rasa nikmat yang diberikan terlalu candu untuk dilepaskan. Di tengah semua kekacauan emosional itu, ada saat-saat di mana mereka merasa sangat lelah. Lelah dengan kebohongan, lelah dengan persembunyian, dan lelah dengan rasa bersalah yang tidak pernah pergi. Elara pernah bertanya pada Aris, apakah semua ini sepadan dengan luka yang mungkin mereka akibatkan nantinya? Aris hanya menatapnya dengan pandangan yang dalam dan menjawab bahwa ia tidak tahu. Namun ia tahu bahwa tanpanya, hidupnya hanyalah sebuah rangkaian hari yang kosong tanpa makna. Jawaban itu membuat Elara terdiam, menyadari bahwa mereka berdua telah terjebak dalam lingkaran setan yang mereka ciptakan sendiri, di mana keluar berarti kehancuran dan menetap berarti siksaan yang berkepanjangan. Mereka sering membayangkan sebuah dunia paralel di mana mereka bertemu saat mereka masih bebas, di mana mereka bisa berjalan bergandengan tangan di bawah sinar matahari tanpa perlu merasa takut. Dalam imajinasi itu, mereka memiliki sebuah rumah kecil di tepi pantai, dengan jendela besar yang menghadap ke laut, tempat mereka bisa menua bersama sambil mendengarkan suara ombak. Namun setiap kali imajinasi itu berakhir, mereka kembali ke realitas yang dingin dan keras,
menyadari bahwa rumah pantai itu hanyalah sebuah fatamorgana di tengah gurun kehidupan mereka. Mereka harus puas dengan jam-jam yang mereka curi, dengan sudut-sudut kafe yang remang-remang, dan dengan percakapan-percakapan yang harus segera dihapus dari riwayat telepon. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi sebuah bentuk seni yang tragis. Sebuah simfoni yang indah, namun dimainkan dengan instrumen yang retak. Mereka belajar untuk menghargai setiap detik kecil, seperti cara jemari mereka bersentuhan di bawah meja, atau cara mereka saling memandang melalui pantulan cermin. Keindahan yang mereka temukan bukan lagi tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk mencintai di tengah ketidakmungkinan. Mereka menyadari bahwa cinta tidak selalu tentang akhir yang bahagia. Terkadang, cinta adalah tentang bertahan di tengah badai, tentang menemukan cahaya di dalam kegelapan yang paling pekat, meskipun cahaya itu hanya lilin kecil yang mudah padam oleh tiupan angin terkecil sekalipun. Pernah suatu malam, Aris menuliskan sebuah surat yang tidak akan pernah ia kirimkan kepada Elara. Dalam surat itu, ia menuangkan segala rasa sakit, kerinduan, dan rasa cintanya yang meluap-luap. Ia menulis tentang bagaimana Elara telah menyelamatkan jiwanya dari kematian emosional, bagaimana setiap pertemuan dengan wanita itu adalah oksigen bagi paru-parunya yang sesak. Namun, ia juga menulis tentang betapa ia membenci dirinya sendiri karena tidak bisa memberikan dunia yang layak bagi Elara. Karena hanya bisa memberinya sisa-sisa waktu dan kasih sayang yang tersembunyi. Surat itu berakhir dengan sebuah pengakuan bahwa meskipun ia tahu ini salah, ia tidak akan pernah menyesali satu detik pun yang ia habiskan bersamanya. Setelah selesai menulis, Aris membakar surat itu, membiarkan abunya terbang di bawah angin malam, sama seperti hubungan mereka yang mungkin suatu saat akan hilang tanpa jejak. Elara pun memiliki caranya sendiri untuk mengatasi rasa sakit itu. Ia mulai melukis kembali, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan sejak menikah. Lukisan-lukisannya menjadi sangat emosional, penuh dengan warna-warna yang kontras dan sapuan kuas yang kasar, namun penuh perasaan. Setiap lukisan adalah representasi dari perasaannya terhadap Aris, tentang kerinduan yang membara, tentang rasa bersalah yang kelam, dan tentang keindahan yang menyakitkan. Suaminya memuji lukisan-lukisannya tanpa pernah tahu bahwa setiap warna yang ada di sana adalah representasi dari pria lain yang telah mencuri hati istrinya. Elara merasa seperti seorang pencuri yang memamerkan hasil curiannya di depan umum, namun tidak ada yang menyadari karena ia membungkusnya dalam bentuk seni yang indah. Konflik batin ini mencapai puncaknya ketika Aris ditawari sebuah proyek besar di luar negeri yang mengharuskannya pindah selama beberapa tahun. Ini adalah kesempatan emas bagi karirnya, namun itu berarti ia harus meninggalkan Elara. Di satu sisi, ini adalah jalan keluar yang sempurna untuk mengakhiri hubungan mereka tanpa harus menghadapi konfrontasi yang menyakitkan. Di sisi lain, pikiran untuk tidak bisa melihat Elara lagi, tidak bisa mendengar suaranya, atau tidak bisa merasakan kehangatannya, membuat Aris merasa seolah-olah ia sedang dijatuhi hukuman mati. Ia memberitahu Elara tentang tawaran itu dengan suara yang bergetar, berharap wanita itu akan memintanya untuk tetap tinggal. Namun Elara hanya terdiam dengan tatapan kosong yang menusuk jantungnya. Elara menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melepaskan, untuk membiarkan Aris pergi dan menemukan kembali hidupnya yang seharusnya. Ia tahu bahwa selama mereka bersama, mereka hanya akan terus saling menyakiti dan menyakiti orang-orang di sekitar mereka. Namun, hatinya berteriak menolak, memohon agar waktu berhenti berputar sehingga ia bisa terus berada dalam pelukan Aris selamanya. Mereka menghabiskan malam itu dengan menangis bersama, sebuah tangisan yang melepaskan segala beban yang selama ini mereka simpan. Tidak ada kata-kata yang bisa menghibur, tidak ada janji yang bisa dibuat. Hanya ada kesedihan yang mendalam karena menyadari bahwa akhir dari kisah indah ini sudah di depan mata. Namun, cinta yang sudah terlanjur mendalam bukanlah sesuatu yang bisa diputus begitu saja oleh jarak dan waktu. Aris akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran proyek tersebut.
memilih untuk tetap berada di kota yang sama dengan Elara, meskipun itu berarti ia harus terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Ia menyadari bahwa ia lebih memilih hidup dalam siksaan bersama Elara daripada hidup dalam kenyamanan tanpa kehadirannya. Keputusan itu mengejutkan semua orang, termasuk Elara, namun di balik keterkejutannya, ada rasa syukur yang luar biasa, karena ia tidak harus kehilangan pria yang telah menjadi pusat dunianya. Mereka tahu bahwa keputusan ini mungkin adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. Namun bagi mereka, kehilangan satu sama lain adalah kesalahan yang jauh lebih besar. Kini, mereka terus menjalani hidup mereka seperti biasa, dengan rahasia yang semakin berat untuk dipikul, namun dengan cinta yang semakin kuat untuk dipertahankan. Mereka tahu bahwa suatu hari nanti, rahasia ini mungkin akan terungkap, bahwa badai yang sesungguhnya akan datang dan menghancurkan segalanya. Namun, sebelum hari itu tiba, mereka memilih untuk menikmati setiap momen yang ada, untuk merayakan keindahan yang mereka temukan dalam kesalahan ini. Mereka adalah dua orang yang terjebak dalam labirin perasaan, mencari jalan keluar yang mungkin tidak pernah ada. Namun, mereka tidak keberatan tersesat selama mereka masih bisa saling menggenggam tangan. Keindahan hubungan mereka terletak pada kerentanan dan kejujuran emosional yang tidak mereka temukan di tempat lain. Di dunia yang penuh dengan kepura-puraan, mereka menemukan satu sama lain sebagai cermin yang memantulkan diri mereka yang sebenarnya, dengan segala cacat dan lukanya. Mereka belajar bahwa cinta tidak selalu harus memiliki akhir yang sempurna seperti di film-film romantis. Terkadang cinta adalah tentang perjuangan untuk tetap waras di tengah dunia yang gila, tentang memberikan arti pada hidup yang terasa hambar, meskipun itu dilakukan dengan cara yang salah. Mereka menerima takdir mereka sebagai dua jiwa yang dipertemukan oleh semesta hanya untuk saling mencintai dalam diam dan rahasia. Setiap kali mereka berpisah setelah sebuah pertemuan rahasia, mereka selalu saling menatap untuk waktu yang lama, seolah-olah ingin merekam wajah satu sama lain ke dalam ingatan mereka sedalam mungkin. Mereka tahu bahwa setiap perpisahan bisa menjadi perpisahan yang terakhir, bahwa setiap langkah yang menjauh adalah langkah menuju ketidakpastian. Namun mereka juga tahu bahwa selama mereka masih bernafas, perasaan itu akan tetap ada, seperti bara api yang terus menyala di bawah tumpukan abu, menunggu angin kecil untuk membuatnya berkobar kembali. Mereka telah menyerahkan hati mereka pada sebuah cinta yang terlarang. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya hal yang membuat hidup mereka terasa layak untuk dijalani. Kisah Aris dan Elara adalah sebuah pengingat bahwa hati manusia adalah sebuah labirin yang rumit, di mana benar dan salah seringkali menjadi kabur saat berhadapan dengan perasaan yang mendalam. Mereka tidak meminta untuk jatuh cinta, mereka tidak merencanakan untuk mengkhianati siapapun, namun cinta datang tanpa permisi dan mengubah segalanya. Mereka tahu ini salah. Mereka tahu dunia akan menghakimi mereka jika tahu. Namun keindahan yang mereka rasakan terlalu nyata untuk dilepaskan begitu saja. Mereka akan terus berjalan di atas tali tipis antara kebahagiaan dan kehancuran, menikmati setiap detik pemandangan yang indah sebelum mereka jatuh. Karena bagi mereka, keindahan itu adalah segalanya. Di sudut-sudut kota yang tersembunyi, di antara bayang-bayang gedung tinggi dan rintik hujan yang tak kunjung usai, Aris dan Elara tetap menjadi dua jiwa yang saling mencari. Mereka adalah bukti bahwa terkadang, hal-hal yang paling indah dalam hidup adalah hal-hal yang tidak seharusnya kita miliki. Mereka akan terus menyimpan rahasia ini, menjaganya seperti sebuah permata yang sangat berharga, namun penuh kutukan, sampai waktu sendiri yang memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Dan hingga saat itu tiba, mereka akan terus mencintai, terus merindu, dan terus percaya bahwa apa yang mereka miliki, meskipun salah, adalah hal yang paling indah yang pernah terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like agar tidak ketinggalan narasi menyentuh lainnya. Dari kota mana Anda menyaksikan kisah ini? Tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.